Makanya berat nih. Pilwako, pilgub, ini hati-hati. Sogok itu terjadi antara yang sekarang ini dalam pemilihan ini, yang punya kuasa itu kita semua. Yang punya kuasa untuk mendudukkan di kursi Gubri 1, Gubri 2 itu kita semua, kita yang punya kuasa itu. Sekarang kuasa kita ini mau dibeli atau tidak mau dibeli. Kalau mau dibeli, itulah nanti. Begitu yang beli kuasa kita itu duduk, dia tidak akan melirik kita siapa. Ya, kita yang harus ngikutin dia, kita harus iakan semua apapun kebijakan yang dia buat, salah atau benar, nggak bisa kita koreksi. Orang yang menyogok dan yang disogok itu kedua-duanya di neraka. Dosanya tidak disebut oleh Nabi. Dosanya tidak disebut oleh Nabi, tetapi ancamannya oleh Nabi, tidak aku akui dari golonganku, artinya tidak diakui sebagai umat Nabi Muhammad, siapa saja yang melakukan perbuatan ghish atau tadlis. Artinya kalau kita berbisnis dan ada niat kita untuk menipu orang lain, hati-hati. Konsekuensi hukumnya bukan dosa, tetapi tidak dapat pengakuan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini perlu jadi catatan ayah bunda sekalian, bukan perkara yang haram lantas kita boleh halal-halalkan, atau sebaliknya yang haram kita halal-halalkan, atau yang halal kita haram-haramkan. Tidak. Itu adalah di antara sikap buruknya orang-orang Yahudi, Bani Israel. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa aqamus salata wa atauz zakata lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Shadaqallahul azim. Ketua pengurus masjid yang saya hormati beserta seluruh jajaran pengurus, pembina, penasehat, para tokoh masyarakat, Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, Pak Camat, Pak Wali Kota, Pak Gubernur, atau yang masih calon, atau yang menjadi pendukung. Mudah-mudahan silaturahim di antara kita semuanya, siapapun calon wali kota kita, siapapun calon gubernurnya, tetap terjaga. Makan soto habis subuh tetap enak itu. Ya. Dan mudah-mudahan juga kita doakan kita ke depan mendapatkan pemimpin yang lebih baik.
Yang saya muliakan juga imam masjid beserta takmir, para asatidz dan ustazah, ayah dan bunda sekalian, jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah. Kita bersyukur kepada Allah, Allah berikan kita sehat, Allah beri hidup, Allah beri kekuatan iman, ringan langkah kita untuk hadir di masjid ini menunaikan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan pahala kebaikan dari menghidupkan sepenuh malam kita dapatkan. Kemudian salawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ayah dan bunda sekalian, kita melanjutkan kajian yang pada pertemuan sebelumnya membahas tentang sebab-sebab mendapatkan harta yang dibolehkan oleh syariat Islam. Kemudian yang tidak dibolehkan oleh syariat Islam. Yang dibolehkan itu secara hukum maknanya mubah. Tapi kalau yang tidak dibolehkan secara hukum itu adalah haram. Ya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bahwa sesungguhnya Islam yang datang dengan ajaran yang sempurna dan juga rahmatan lil alamin tidak membuat susah manusia dalam hidupnya. Tidak membuat susah. Maka dalam perkara mencari harta, mencari rezeki, itu Allah lebih beri ruang. Allah beri ruang yang lebih luas terhadap yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada yang diharamkan. Maknanya perkara yang haram di dalam persoalan muamalah, dalam persoalan mencari harta itu hanya sedikit saja. Karena selain daripada yang diharamkan itu maknanya adalah dibolehkan. Dan yang diharamkan itu adalah yang diharamkan oleh Allah. Al-haramu ma harramahu Allah wa rasuluh. Bukan kita yang mengharam-haramkan. Yang halal juga begitu. Al-halalu ma ahallahu Allah wa rasuluh. Apa-apa yang dihalalkan oleh Allah dan juga Rasulnya. Ini perlu jadi catatan ayah bunda sekalian. Bukan perkara yang haram lantas kita boleh halal-halalkan, atau sebaliknya yang haram kita halal-halalkan, atau yang halal kita haram-haramkan. Tidak. Itu adalah di antara sikap buruknya orang-orang Yahudi, Bani Israel. Sejak dulu pengikutnya para nabi dan rasul sebelum Rasulullah itu kebanyakan adalah dari kalangan Bani Israel. Dan sifat buruk dari kaum itu yang perlu kita hindari adalah mereka suka menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, dan sebaliknya mereka suka mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Maka perlu belajar apa saja yang diharamkan itu supaya kita tidak terjebak di situ. Karena kalau tidak tergolong kepada yang diharamkan, itu makna syariatnya adalah dibolehkan. Makanya kalau kita baca fatwa Majelis Ulama Indonesia, terutama Dewan Syariah Nasional namanya Pak. Jadi di MUI itu ada satu organisasi, organ dari Majelis Ulama Indonesia. Nama organ itu Dewan Syariah Nasional. Dewan Syariah Nasional itu adalah satu lembaga khusus di MUI yang mengeluarkan fatwa-fatwa terkait dengan ekonomi, bisnis, dan keuangan syariah. Jadi semua yang menyangkut tentang operasional bank syariah, asuransi syariah, pembiayaan syariah, hotel syariah, atau bisnis syariah apapun, itu fatwanya merujuk kepada fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional, yang sekarang jumlah fatwanya itu sudah
ada 162 fatwa. Nah, itu sudah banyak. Dan kalau kita baca tuh fatwa satu persatu, itu mesti hampir di setiap fatwa yang ratusan itu ketemu kaedah fikih yang disimpulkan oleh ulama. Kaedahnya apa? Al-aslu fil asya al-ibahah illa ayyadullad dalil halat tahrim. Hukum asal dalam segala sesuatu perbuatan yang menyangkut urusan dunia, urusan muamalah, urusan ekonomi, bukan urusan ibadah ya. Bukan ibadah mahdoh. Semua persoalan yang menyangkut di luar ibadah mahdoh, itu hukum asalnya boleh kita melakukannya. Sampai ketemu dalil yang mengharamkannya. Artinya kita nyatakan dia haram kalau Allah mengharamkannya, kalau Nabi mengharamkannya. Apakah banyak perkara yang diharamkan oleh Allah dan Nabi itu? Banyak atau sedikit? Banyak atau sedikit? Kan sudah kita jawab tuh sebelumnya. Sedikit. Bila kita bandingkan dengan perkara yang dibolehkan oleh Allah, itu perkara yang haram itu hanya sedikit saja. Makanya kita baca Quran nih yang jumlahnya 6.236 ayat nih, kita hanya ketemu puluhan ayat yang isinya mengharamkan perbuatan yang terkait dengan persoalan muamalah. Puluhan ayat. Padahal jumlahnya ribuan. Artinya di luar yang puluhan itu adalah perkara yang dibolehkan. Makanya kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, silahkan berkreasi menjadi orang yang produktif, kreatif dalam hidup ini untuk persoalan dunia supaya kita bisa survive. Survive itu artinya bisa sukses dalam kehidupan kita. Tapi jangan sampai melanggar batasan yang haram. Itu saja. Jaga yang haram, di luar yang haram itu silahkan lakukan dan berkreasilah. Masyarul muslimin yang dirahmati oleh Allah. Kita detailkan. Maka ulama dalam hal ini kita merujuk kepada kitab Ahkam Al-Mal Al-Haram, hukum-hukum terkait dengan harta yang haram. Pada pembahasan sebab-sebab mendapatkan harta yang tidak dibolehkan oleh syariat Islam. Dalam pembahasan ini terbagi kepada dua. Yang pertama adalah al-mal al-muharram al-ma'khuz bi ghairi iznil malik wa bi ghairi izni syara'. Yaitu mendapatkan harta yang haram dikarenakan tanpa seizin yang punya, tanpa seizin pemiliknya, dan tidak dibolehkan syariat Islam. Nanti yang kedua, mendapatkan harta yang haram meskipun dibolehkan oleh si pemilik, pemiliknya enggak membolehkan ini, mengizinkan untuk kita dapatkan harta itu, tetapi tidak dibolehkan oleh syariat. Nah, jadi tetap haram. Masuk kepada yang pertama, mendapatkan harta yang haram tanpa izin si pemilik dan tanpa izin atau tidak dibolehkan oleh syariat Islam. Apa contohnya Bapak Ibu? Apa contohnya? As-sariqah. As-sariqah. Sariqah itu apa? Mencilok. Apa itu? Mencuri. Akhdhu malin mahrazin mamlukin lil ghairi khufyatan, yaitu mengambil harta yang ada pemiliknya atau dimiliki oleh orang lain khufyatan, sembunyi-sembunyi, diam-diam. Min ghairi ayyakuna al-akhdhu
mu'taminan 'alal mal allazi akhadahu, yang dimana si pengambil itu, yang ngambil harta itu, tidak ada kuasa terhadap harta tersebut, harta yang diambil tersebut, maka itu masuk perkara yang disebut dengan as-sariqah, mencuri namanya, mencuri ya. As-sariqu yajibu alaihi ayyaruddal mal al-masruq ila malikihi. Ketentuan syariatnya adalah si pencuri wajib hukumnya dia mengembalikan harta yang dicurinya kepada pemiliknya. Idza kana qa'iman, apabila harta curiannya itu masih utuh, walam yatlifhu, dan dia belum merusaknya, au yastahlikhu, atau menghancurkannya, sawa'un qad bisariqatihi au lam yaqta, apakah dia sudah menggunakannya atau belum menggunakannya, li'annahu malun ma'sumun muharramun ala akhidhihi, karena dia adalah harta yang sepenuhnya terjaga dalam kepemilikan orang dan haram bagi dia untuk mengambilnya. Wal wajib yaqdi bi i'adatihi ila sahibihi, dan wajib baginya mengembalikannya kepada pemiliknya, li anna as-sariqa laysat sababan masyru'an lintiqali milqiyatil mal min malikihi ila sariqihi, karena jalur mencuri itu bukanlah sebab yang disyariatkan di dalam Islam atau yang dibolehkan oleh syariat dalam Islam dalam hal pemindahan status kepemilikan dari pemilik asalnya kepada pencurinya. Islam ta'id as-sariqah fi syar'i minal asbab an-naqilah lil milkiyah li hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini dilandaskan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul bersabda, alal yadi ma akhazat hatta tuaddiha, wajib bagi tangan bertanggung jawab terhadap apa yang dia ambil sampai dia memenuhi kewajibannya, artinya mengembalikan harta yang dia kembalikan tersebut. Jadi itu yang pertama ya bunda sekalian, dilarang mencilok, mencilok kan namanya, maliang ya, tidak boleh maliang. Jelas Bapak Ibu? Jelas? Jale? Nah, itu yang pertama, as-sariqah. Nanti ada beberapa bentuk yang mirip tetapi dia bukan sariqah. Istilah syariatnya berbeda. Nah, kemudian yang berikutnya, selain daripada as-sariqah, ada namanya ghasab. Apa namanya Bapak Ibu? Ghasab. Dulu kalau kami di pesantren itu ada satu kebiasaan yang betul-betul ditekankan, dilarang ghasab gitu. Ghasab itu mengambil barang orang secara terang-terangan. Kalau tadi sariqah, mencuri, mengambilnya sembunyi-sembunyi. Kalau ghasab terang-terangan. Wa yakunu bil istila ala malin bighairi haqqin ala sabilil mujahara wal mughalabah. Jadi untuk ghasab itu seseorang mengambil harta orang lain itu dengan paksa, dengan terang-terangan, dan juga dengan kekuatan. Apa itu contohnya? Rampok, rampas, apa lagi? Copet, begal, apa lagi?
Hah? Apalagi yang sejenis dengan itu. Wa yaftariqu anis sariqah min haitsu tariqatil akhdh. Ghasab itu berbeda dengan sariqah tadi itu, mencuri, dari cara melakukannya. Kalau tadi cara melakukannya adalah sembunyi-sembunyi, fa innal ghasib ya'khudul maghsub mujaharah alaniyah. Kalau ghasib itu orangnya mengambil harta yang dia ambil itu dengan terang-terangan dan nyata-nyata. Amma sariq fa innahu ya'khudul masruq khufyatan ala wajhil israr. Sedangkan si pencuri itu mengambil harta yang curiannya itu adalah sembunyi-sembunyi dan rahasia. Walihadzat tafriq asarun fil hukmi. Karena dia beda caranya, ini juga konsekuensi hukum terhadap keduanya itu berbeda. Dan hukuman terhadap pelakunya juga berbeda. Fasariq tuqta'u yaduhu. Kalau dalam syariat Islam, pencuri itu dipotong tangannya. As-sariqu was-sariqah, pencuri laki-laki maupun pencuri perempuan. Faqta'u aydiyahuma, potonglah tangan keduanya. Jazaa'am bima kasaba, balasan atas apa yang mereka telah perbuat. Tapi ini enggak sembarangan menegakkan syariat ini. Harus melalui jalur pengadilan. Enggak bisa ada nanti kita ketemu di komplek nih mencuri, dah tuh langsung kita potong tangannya. Karena tadi subuh baru ngaji kita, kata Ustaz tuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan juga ayat Allah dalam Al-Qur'an, pencuri laki-laki dan pencuri perempuan harus potong tangan. Nah, ini berbahaya nih ya. Penegaknya hakim, bukan kita. Jadi harus diproses melalui jalur hukum, ada pembuktian dan ada juga kadar tertentu terhadap objek yang dicuri. Jadi dia mencuri, misalkan di warung mencuri roti 2 helai karena dia lapar kali. Kemudian ketahuan gara-gara dia mencuri 2 potong roti itu, lantas kita potong tangannya, itu enggak. Ya, ada ketentuan kadar yang dia curi itu berapa, kemudian ada proses pembuktian hukum di pengadilan, sampai kemudian ketika memenuhi kriteria hudud, harus ditegakkannya ketentuan potong tangan terhadap pencurian, barulah ditegakkan. Tapi sebenarnya hukum Islam yang menerapkan potong tangan ini untuk efek jera, supaya orang nggak mudah mengambil hak orang lain, supaya nggak semudah itu orang mencuri harta orang lain. Jadi jelas itu ketentuan syariatnya bagi pencuri. Tuqta'u yaduhu, tangannya yang mencuri itu dipotong. Ammal ghasib, adapun orang yang melakukan ghasib, fala qit'a alaih, tidak dipotong tangannya. Ini berdasarkan penjelasan Abu Umar ibni Abdul Bar Al-Kafi fi Fiqhi Ahlil Madinah Al-Maliki. Tidak dipotong tangannya. Kemudian ayah dan bunda sekalian yang dirahmati oleh Allah, li'adami tawaffuri syurutis sariqah al-kamila wa minha syartul khufyah. Karena diantara alasannya itu adalah syarat-syarat
pencurian itu tidak terpenuhi dalam ghasab, tetapi di situ nanti akan bisa lebih berat seandainya ada unsur yang lain, misalkan kekerasan, ya, ataupun yang lain-lainnya. Seperti kalau di jalanan tuh kan apa istilahnya itu, begal, begal kan, atau copet, atau yang lain-lain. Kemudian wan aqada ijma'u ahli ilmi ala tahrimil ghasab fil jumlati. Tetapi secara hukum kebanyakan ulama juga mengambil kesimpulan terhadap perbuatan ghasab ini adalah haram. Wa ala hadza faman ghasaba mala ghairihi wajaba alaihi radduhu bihalihi. Maka terhadap peristiwa ini kalau terjadi, wajib bagi setiap pelakunya pada saat ketangkap, ya, ketemu, itu barang yang dia ambil itu harus langsung dikembalikan. Fa in istahlaka al-ghasib al-maghsub au aslafahu au adaa minhu, kalau sampai sudah dirusak, sampai sudah dihancurkan atau dihilangkan, fa alaihi misluhu in kana misliyan, maka wajib baginya mengembalikan harta yang sama dengan harta yang dia ambil itu. Ya, kalau harta itu harta misli. Harta misli itu adalah harta yang banyak misalan barangnya di pasaran. Misalkan handphone Samsung. Nah, handphone Samsung ini kan kalau misalkan hilang ada di pasar. Tetapi kalau misalkan barangnya itu adalah barang yang mahjur atau yang bisa habis, kan nggak bisa dikembalikan itu. Misalkan seseorang ngamuk, tiba-tiba dia potong pohon mangga tetangga yang sedang berbuah lebat, tinggal menunggu panen. Ya, pada saat dia memotong itu tidak ada haknya terhadap itu. Apakah kemudian ganti ruginya dia harus cari pohon yang sama yang sedang berbuah lebat? Di mana dia harus cari itu? Lantas dia tanam kembali sebagai ganti yang dia rusak atau tidak? Maka tidak, karena pohon itu bukan harta misli namanya. Makanya dalam pembahasan harta itu ada pembagian harta, ya. Itu adalah harta yang habis, yang kemudian kalau ada orang yang melakukan kesalahan hukum terhadap harta itu, dia tidak diminta ganti seperti harta yang ada, tetapi dinilai harta daripada objek yang dia rusak atau yang dia curi itu, lantas itulah ganti ruginya. Dinilai itu artinya dia bayar dengan uang. Bapak dan ibu saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah. Jadi itu yang pertama tadi sariqah, yang kedua ghasab, yang ketiga riswah. Riswah itu artinya kalau sekarang bahasa Melayunya, Nusantaranya itu rasuah. Apa itu rasuah? Sogok menyogok, korupsi, ya. Ar-riswatu hiya ma yu'tihi syakhtu li hakimin aw ghairihi liyahkuma lahu aw yahmilahu ala ma yurid. Yaitu seseorang memberi kepada penguasa, hakim atau selain daripadanya, liyahkuma lahu, supaya penguasa itu bisa diaturnya, membuat kebijakan untuk kepentingan dia.
au yahmiluhu ala ma yurid, atau untuk supaya penguasa itu mengiyakan apapun yang dia inginkan. Karena dia sudah sogok, dia sudah bayar, seperti yang banyak terjadi di negeri kita ini. Penguasa-penguasa kita ini banyak yang tersandra, sehingga kalau ketika mau buat kebijakan itu ada yang mengaturnya. Ada istilah 9 naga, ya, bisnis 9 naga nih, mau seharam apapun bisnisnya itu tetap dilindungi justru, ya. Mau ilegal seilegal apapun itu tetap dilindungi, tidak masuk dan tidak terjamah oleh hukum. Nah, ini karena penguasanya tersandra oleh korupsi ini, oleh sogokan ini. Makanya berat nih. Pilwako, pilgub, ini hati-hati. Sogok itu terjadi antara yang sekarang ini, dalam pemilihan ini, yang punya kuasa itu kita semua. Yang punya kuasa untuk mendudukkan di kursi Gubri 1, Gubri 2 itu kita semua, kita yang punya kuasa itu. Sekarang kuasa kita ini mau dibeli atau tidak mau dibeli. Kalau mau dibeli, itulah nanti. Begitu yang beli kuasa kita itu duduk, dia tidak akan melirik kita siapa. Ya. Kita yang harus ngikutin dia, kita harus iyakan semua apapun kebijakan yang dia buat, salah atau benar, nggak bisa kita koreksi. Ini perspektif kita sebagai pemilih. Maka jangan engkau jual murah kekuasaan yang begitu besar itu untuk mereka-mereka yang tidak akan bertanggung jawab kepadamu. Jangan. Ya, hati-hati nih. Pilwako, ya, semua mengaku baik Ustadz, iya, tapi track record itu kan kita yang tahu, kita yang bisa membaca. Kita kan orang-orang yang diberikan akal sehat oleh Allah, dan potensi akal sehat ini bisa menjadi dasar kita mempertimbangkan ini layak, ini tidak layak, ini pernah buat salah, ini tidak buat salah, ini di grup akan lebih banyak dia di golongan yang bertentangan dengan kaum muslimin, ini orang yang akan memperjuangkan persoalan-persoalan yang menyangkut tentang keumatan dan keislaman. Itu kita bisa pertimbangkan, ya. Saya tidak mengarahkan kemanapun, itu hak kita semuanya. Tapi terkait dengan kajian kita riswah ini, bukan hanya mereka yang duduk sebagai penguasa, hakim, pejabat yang dapat disogok. Dalam hal pilkada ini justru kuasa itu ada sama kita. Potensi disogok itu justru kita yang potensi disogok untuk memberikan suara kepada orang tertentu yang kemudian nanti kalau dia sudah duduk, dia tidak akan pernah perhatikan kita, dia akan abaikan kita. Karena apa? Dia sudah bayar lunas jabatan dia itu bahkan sebelum dia duduk kepada kita semuanya. Maka hati-hatilah. Jadi riswah terkait dengan dosa dan hukuman terhadap pelaku riswah ini enggak disebutkan oleh Nabi apa dosanya gitu. Enggak disebut tuh Pak. Ya, yang disebutkan oleh Nabi adalah ar-rashi wal murtashi finnar. Orang yang menyogok dan yang disogok itu kedua-duanya di neraka. Jadi kalau kita mau tahu konsekuensi hukum daripada riswah ini,
Tidak ada konsekuensi hukuman berupa dosa tertentu, tapi yang ada adalah hukumannya langsung disebutkan oleh Nabi di neraka. Maka hati-hati terhadap perlakuan ini. Banyak di antara ayat yang bicara tentang riswah ini adalah ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan cara yang batil, termasuk dengan menyogok hakim dan penguasa untuk memakan sebagian dari hak orang lain atau harta yang seharusnya menjadi milik orang lain. Jangan. Kemudian disebutkan amma idza ta'ayyana daf'ul mal tariqan li tahsilil haqq aw daf'il adza aw ad-darar fa innahu yajuzu lil muslimi ayat fa amalahu rishwatan tahsilan li haqqihi wa daf'an lid darar wal adza an nafsi. Bagi seorang penguasa hakim yang beragama Islam, harusnya ketika dia disogok atas jabatan dan kuasa yang dia miliki, dia mesti menolaknya, karena itu berbahaya untuk dirinya sendiri dan juga berbahaya untuk orang lain. Ya, banyak orang yang terzolimi akibat dari perbuatan riswah ini. Nah, itu yang ketiga, ya. Saya ulangi, as-sariqah, kemudian tadi yang kedua ghasab dengan semua bentuknya, kemudian yang ketiga riswah. Kemudian yang keempat al-ihtikar. Al-ihtikar itu wa huwa syira'us sil' wal bid' wa takhziniha wa man'iha an aidin nas hatta taqilla au taqtafi'a wa yartafi'u samanuha fa yastahiqqu litajir ribhun idhafi zaid ala ribhi al-mu'tad. Al-ihtikar itu sama dengan penimbunan barang. Penimbunan barang atau spekulatif. Misalkan pemerintah mau menaikkan harga minyak hari Senin. Ini hari apa nih? Sabtu. Maka hari Sabtu ini diborongnya minyak yang harga terkini, kemudian ditahannya, besok nggak dia jual. Ditahannya sampai kemudian berlaku harga yang baru, naik, baru dia jual. Gara-gara dia tahan, itu barang jadi langka, padahal banyak orang yang butuh. Sampai-sampai orang tidak mendapatkan barang itu saat sangat membutuhkannya. Nah, itu menzolimi banyak orang namanya. Istilah ini dalam muamalah yang terlarang dalam Islam disebut dengan istilah al-ihtikar. Dalam hadis Nabi, man ihtakara faqad zalam. Sesiapa saja yang melakukan ihtikar, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim. Berbuat zalim. Maka perbuatan ihtikar ini juga adalah sesuatu perbuatan yang dilarang dalam muamalah untuk mendapatkan harta dan keuntungan dalam bisnis, apapun bentuknya. Dalam hadis yang lain, la yahtakir illa khati. Tidaklah seseorang melakukan ihtikar kecuali dia pendosa. Kecuali dia memang adalah seseorang yang berkeinginan untuk berbuat dosa. Dalam hadis yang lain, al-halibu marzukun wal muhtakiru mal'unun. Nabi SAW bersabda, seorang yang menjaga kualitas susu jualannya adalah seseorang yang akan diberi rezeki oleh Allah. Sedangkan orang yang melakukan ihtikar akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu perkara yang ketiga. Ya, ketiga apa yang keempat? Keempat. Kemudian yang kelima,
adalah ar-riba. Ya, jalan mendapatkan harta yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak diizinkan oleh pemiliknya dan tidak dibolehkan oleh syariat. Yang kelima, riba. Riba ini nanti kita khusus pembahasannya atau boleh dalam diskusi yang lebih panjang. Kemudian yang keenam, yang terakhir, al-ghisyu wat tazwir. Al-ghisyu itu artinya adalah semua bentuk penipuan. Kalau dalam bahasa yang lain, tadlis. Tadlis itu menipu, melakukan satu perkara bisnis yang di dalamnya ada unsur tipu menipu. Ghisyun wa tadlisun. Dalilnya, laisa minna man ghasyah. Kata Nabi dalam hadis, tidak termasuk golonganku sesiapa saja yang melakukan ghish atau berbisnis dengan tipu-tipuan. Sekarang ini banyak bentuknya nih Pak. Ya. Jadi istilahnya satu saja, ghish, dengan semua bentuk yang ada di dalamnya unsur untuk menipu orang lain, maka dia masuk dalam perkara ghish dan tadlis ini. Dosanya tidak disebut oleh Nabi. Dosanya tidak disebut oleh Nabi, tetapi ancamannya oleh Nabi, tidak aku akui dari golonganku. Artinya tidak diakui sebagai umat Nabi Muhammad siapa saja yang melakukan perbuatan ghish atau tadlis. Ya, artinya kalau kita berbisnis dan ada niat kita untuk menipu orang lain, hati-hati. Konsekuensi hukumnya bukan dosa, tetapi tidak dapat pengakuan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahaya tidak? Bahaya tidak? Bahaya. Makanya kalau bisa nih, perkara ini jangan pernah kita lakukan. Karena sekarang ini banyak orang yang pokoknya dapat untung, bisa dapat uang dari orang lain meskipun dengan jalan menipu, meskipun dengan jalan sogok, meskipun dengan jalan ihtikar, meskipun dengan jalan bahkan ghosab dan sarikoh tadi itu.